semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Anggraini Kinangi dengan NIM terakhir 037 bersama dengan dua teman kelompok saya akan membahas penelitian yang berjudul isolasi cepat DNA dan RNA dari beberapa atau satu sel menggunakan nanopartikel magnetik Na ekstra berbiaya rendah. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengurangi biaya ekstraksi asam nukleat dibandingkan dengan metode komersial yang sudah ada. Setelah itu meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses ekstraksi baik secara manual maupun otomatis. Yang ketiga, memastikan kompatibilitas metode ini dengan berbagai jenis sel. Keempat, menjamin kualitas hasil untuk digunakan dalam analisis lanjutan seperti NASEQ, termasuk untuk analisis transkriptomik sel tunggal. Masuk ke metode penelitiannya, yang pertama itu persiapan sampel dari berbagai jenis sel manusia, yaitu meliputi sel HAP1, itu sel manusia haploid yang melekat. Setelah itu sel JJN3, itu sel darah yang digunakan sebagai model multiple myeloma. Dan yang ketiga, sel fibrolas primer manusia. Lalu disortir menggunakan FACS untuk akurasi jumlahnya. Yang kedua itu ekstraksi dengan Na ekstra. Dalam tahap ini sel dicampur analisis khusus serta partikel magnetik tanpa enzim tambahan. Bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Dan tahap yang ketiga itu pembandingan dengan metode komersial lainnya seperti PrEP-Kit dan dievaluasi menggunakan RT-qPCR dengan target gen DNA MBC serta RNA ACTB, TBP, dan TBX5. Baik, perkenalkan nama saya Agriani Yulianti Beatrix Pala dengan NIM 2308030049. Nah, metode yang keempat itu ada analisis data sequencing RNA, di mana RNA dari Na ekstra diuji dengan smart sequencing dibandingkan dengan FR kode untuk cek sensitivitas single cell. Kemudian yang berikut ada bioinformatika, itu dipakai untuk cek kualitas permetaan dan ekspresi gen. Kemudian yang berikut itu ada analisis data, di mana ini data dibersihkan, disejajarkan ke genom, lalu dihitung ekspresi gen dan dibandingkan antar sampel. Kemudian yang berikut ada statistik, di mana itu menggunakan ANOVA 2 arah dan uji perbandingan berganda dipakai untuk pastikan perbedaan yang signifikan. Baik, selanjutnya untuk hasilnya yang pertama sensitivitas tinggi, di mana uji pada sel HAP1 menunjukkan deteksi DNA atau RNA dari 1 sampai 10.000 sel. Kemudian yang kedua fleksibel lintas tipe sel, di mana itu membuktikan bahwa Na ekstra tidak terbatas pada satu jenis sel saja. Kemudian yang ketiga, perbandingan dengan kit komersial. Untuk RNA, performa Na ekstra setara atau lebih baik dari kit komersial. Selanjutnya, saya Meliana Dominika Wensyah Sahyan dengan NIM 23080308 akan menjelaskan mengenai ilmu yang diperoleh dan kaitannya dengan bioteknologi farmasi. Nah, jadi nanopartikel magnetik ini bisa mengambil DNA atau RNA dari jumlah sel yang sangat kecil, bahkan satu sel. Nah, untuk kaitannya dengan bioteknologi farmasi itu bisa digunakan untuk analisis sel langka, misalnya sel kanker dalam darah, untuk memilih terapi yang paling tepat. Kemudian, elusi volumenya itu kecil, yang menghasilkan DNA atau RNA dengan konsentrasi tinggi. Nah, DNA atau RNA yang jadi lebih pekat ini mudah terdeteksi dengan metode sensitif. Nah, untuk kaitannya dengan bioteknologi farmasi itu bisa menemukan biomarker genetik agar terapi bisa disesuaikan untuk tiap pasien. Kemudian, automasi dengan Kingfisher. Nah, robot ini membuat isolasi DNA atau RNA lebih cepat, seragam, dan bisa memproses banyak sampel sekaligus. Kaitannya dengan bioteknologi farmasi itu penting untuk riset obat, uji klinis, dan produksi biologis. Nah, kemudian metode ini itu hemat biaya tapi tetap sensitif. Sehingga biaya yang dikeluarkan itu sedikit tetapi kualitasnya itu baik. Nah, yang terakhir itu RNA sequencing single cell. Nah, dengan RNA sequencing single cell ini, kita bisa melihat perbedaan ekspresi gen antar sel dalam populasi. Untuk kaitannya dalam bioteknologi farmasi itu, kita bisa menemukan target obat baru, memahami penyakit, dan juga mendukung riset vaksin atau imunoterapi.